ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Salam, terkasih Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Kita patut bersyukur kita bisa berjumpa lagi di dalam kasih kemurahan Tuhan dalam suara kebenaran hari ini. Kita akan mulai hari ini, kita akan berdoa, kita akan mohon pimpinan Tuhan supaya kasih Tuhan nyata di dalam karya hidup kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa, sehingga Kau memberkati kami mulai hari ini sampai saat ini Tuhan. Kami percaya kebaikan Tuhan sempurna atas langkah-langkah kami. Dan hari ini kami mohon pengurapan-Mu untuk atas kami semuanya, sehingga kami yang mendengar sabda firman-Mu dimanapun kami berada, kami diberkati, kami dibangkitkan, dan kami dipulihkan. Dan kami percaya pimpinan Tuhan nyata dari awal sampai akhirnya. Kami terima urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib dan berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam kasih Tuhan. Hari ini, sore ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan langsung saja buka di dalam surat Roma, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Saya bacakan sabda firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan di hari ini memberikan kita sebuah anjuran atau perintah. Dalam hal ini surat yang ditulis Paulus kira-kira pada tahun 55 sampai 56 Masehi. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma dengan maksud dan tujuan, dengan sebuah latar belakang bahwasanya Roma adalah kota atau ibu kota pemerintahan Romawi saat itu. Yang mana kota Roma itu adalah terletak di Sungai Tiber dan dibangun di atas 7 bukit. Sebagai ibu kota negara, Roma adalah kota yang sangat megah. Dengan ciri khas di situ ada ditemukannya gedung-gedung megah yang ada pada saat itu, yaitu Kolosium, Pantheon, dan Circus Maximus, yang pada waktu itu, pada masa itu memiliki kapasitas 150.000 orang. Demikian juga ada teater besar yang punya kapasitas kurang lebih 40.000 orang. Dan latar belakang yang perlu kita pelajari sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini adalah kita harus tahu dulu apa yang Tuhan mau kepada jemaat di Roma ini. Latar belakang dalam peribadatan pada zamannya Paulus surat ini tuliskan, di Roma sudah ada 13 sinagog, yang mana sinagog ini didirikan untuk tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Yang perlu kita tahu juga latar belakangnya di sana, di Roma saat itu, sinagog ini ada 2 kelompok orang Kristen. Yang pertama orang Kristen yang asli dari keturunan Yahudi, dan juga orang Kristen yang bukan dari keturunan Yahudi. Sehingga budaya mereka yang berbeda ini menyebabkan banyak masalah. Sehingga surat Roma ini kalau kita belajar dari pasal 1 sampai yang ke-11 itu bicara doktrin, dogmatika yang bagaimana mengajar pada jemaat di Roma khususnya untuk mengerti kebenaran di dalam iman Kristiani. Terus catatan penting selanjutnya yang melatar belakang surat ini, bahwasanya budaya keagamaan orang Romawi saat itu adalah penyembah dewa-dewa. Ada kuil-kuil banyak dewa.
ada 3 yang saya bisa pelajari, yaitu Apollo, Mithras, dan Isis. Ini 3 dewa yang sangat-sangat populer pada masa itu, dan yang menjadi latar belakang intinya atau akarnya yaitu bagaimana Roma memiliki kepercayaan menyembah kepada raja sebagai dewa atau sebagai Tuhan. Nah, inilah yang menjadikan akar permasalahan bagaimana iman kekristenan yang ada di Roma ini penuh tantangan, penuh gejolak, dan penuh pergumulan. Sebab apa? Ketika orang-orang percaya ini menyembah kepada Kristus Yesus, mereka harus berhadapan dengan pemerintah, dalam hal ini raja. Mereka menyepelekan raja, mereka pimpinan mereka, karena mereka beranggapan dia juga manusia biasa. Nah, inilah menjadi akar permasalahan. Sehingga ayat ini kita temukan kebenarannya bahwasanya Paulus sedang memberikan sebuah nasihat 3 hal. Yang pertama adalah 1, jangan kerajinanmu kendor. Ini nasihat Paulus. Yang kedua, jangan rohmu mati. Dan yang ketiga, jangan tidak melayani Tuhan. Ini penting untuk kita pahami sebagai latar background-nya dulu, sebelum nanti kita masuk kepada bahasan kita saat ini. Dan sesuatu yang menarik yang Tuhan mau pada kita untuk kita belajar saat ini. Pertama, bagaimana tetap bergairah di dalam Tuhan. Dan pembahasan kita hari ini bicara ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa toh gairah itu? Gairah itu artinya keinginan. Di dalamnya ada hasrat, di dalamnya ada keberanian yang kuat. Keinginan atau hasrat berarti keinginan. Kalau kita gali lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu harapan yang kuat. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang memiliki harapan yang kuat. Bukan cuma saja saat kita ada di dunia ini, tetapi kita punya harapan ke depan. Bagaimana menerima janji Allah, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Dan yang kedua, keinginan itu mencakup suatu hal keberanian. Artinya apa? Keberanian itu keadaan berani. Berani yang bagaimana? Ini yang perlu kita harus garisbawahi, yaitu beranian untuk memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Bukan iman yang biasa, tapi iman yang penuh keberanian mendemonstrasikan cintanya kepada Tuhan. Dan hari ini kita melihat jemaat di Roma yang saat itu Paulus belum pernah datang ke sana, tetapi Paulus punya keinginan, harapan supaya dia bisa berjumpa dengan mereka. Dan sebagaimana pengikut Kristus, kita harus tahu kata Kristus itu artinya Kristianos. Apa toh Kristianos itu? Kristus hidup dalam diri orang percaya yang nyata di dalam apa? Perbuatan, perkataan, dan pikirannya. Ini menjadi dasar kita sebagai orang percaya. Jangan kita bermain-main dengan hidup ini. Ternyata kekristenan itu bukan hal yang biasa, tetapi luar biasa. Kekasihku, sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita tetap bergairah? Ini tema kita, bagaimana tetap gairah. Selama pandemi ada di Indonesia selama 2 tahun ini, kita mengalami perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana orang hari ini harus dipaksa untuk belajar di rumah, dipaksa bekerja di rumah, dan berakibat berdampak ada apa? Keimanan juga. Orang-orang pengikut Kristus harus belajar di rumah. Minggu pertama, minggu kedua mungkin masih semangat, tetapi minggu ketiga, 1 tahun, 2 tahun
dan nyantol. Saya sebagai pendidik, saya mendidik, dan saya melihat saya dapat anjuran tugas dari kedinasan, dinas pendidikan, dan juga Kemenak untuk menyampaikan kepada murid-murid yang kami layani, untuk mereka dibangkitkan lagi iman mereka, dibangkitkan lagi apa? Dibangkitkan kasih mereka sama Tuhan, hidup berpengalaman sama Tuhan, dan hidup dalam pengampunan. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Dan kita melihat hal seperti ini, firman Tuhan sore hari ini mengatakan tetaplah bergairah bersama Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap bergairah? Dari teks ini kita bisa melihat, kita bisa belajar. Pertama, bagaimana kita memiliki gairah, memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen, kekasihku. Kalau tadi jangan kerajinanmu kendor, ini bicara apa? Komitmen. Mengiring Yesus itu bukan hal yang mudah. Mengiring Yesus itu sebuah perjuangan. Dan kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu apa sih? Komitmen itu artinya perjanjian atau keterikatan, terus untuk melakukan sesuatu. Itu komitmen. Yang pertama itu, yaitu perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu, atau istilahnya kontrak. Ketika orang mau berkomitmen bersama Tuhan, berarti dia mengontrak, berkontrak. Dia mengikat perjanjian. Dan yang kedua, komitmen itu bicara apa? Tanggung jawab. Dalam teks aslinya itu ada spot D. Artinya apa? Usaha dengan sungguh-sungguh. Komitmen itu adalah sebuah usaha sungguh-sungguh kita untuk apa? Untuk kenal. Untuk apa? Untuk mengerti akan apa? Perintah Tuhan. Mari kekasihku, di dalam surat Roma ini Paulus mengajar saudara dan saya untuk kembali berkomitmen. Bagaimana hidup Anda bergairah? Karena Anda berkomitmen. Tadi kata komitmen tadi artinya perjanjian, artinya sebuah tanggung jawab. Terus pertanyaannya, untuk apa? Komitmen dalam hal apa dan untuk apa? Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, di ayat di atasnya, di situ diberikan keterangan. Paulus memberikan sebuah pencerahan, pemahaman, pengertian bagaimana untuk apa komitmen itu, pada siapa komitmen itu. Komitmen dalam hal ini komitmen apa? Yang pertama dalam Roma 12 1 2 dikatakan untuk menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadah kita yang sejati. Itu bicara apa? Komitmen. Terus yang kedua, di dalam Roma 12 ayat 2 itu komitmen untuk tidak serupa dengan dunia. Yang ketiga, untuk mau berubah menjadi seperti Kristus. Kita mau bergairah, kalau Anda nggak punya komitmen tiga hal ini, ya sama saja Anda nggak berkomitmen. Saya teringat lagu pujian lama, lagu Pantekosta lama yang liriknya berkata demikian: mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak gentar, ku tak gentar. Ini lagu lama, tetapi di dalam lagu ini terkandung sebuah komitmen besar. Komitmen bagaimana saudara saya bergairah tadi, memiliki hasrat keberanian untuk apa? Menampilkan Kristus di dalam hidup kita, menampilkan Kristus
dalam keseharian kita. Sehingga nggak main-main kekasihku, menjadi pengikut Kristus itu nggak main-main. Ada goalnya. Goalnya apa? Goalnya kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12:1-2 itu, goalnya adalah melakukan kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya. Kita bergerak sama Tuhan karena kita punya goal apa? Melakukan kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya. Biarlah saat ini, dimanapun saudara yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini, jangan Anda berkata, aku berkomitmen. Ketika Anda selesai altar call, fakta kenyataannya, survei membuktikan tidak bertahan lama. Komitmen saya sebagai pengkhotbah, saya sering kemana-mana dan saya melihat tantangan altar call maju ke depan, mereka ambil keputusan. Faktanya bulan depannya saya datang lagi, maju lagi ke depan. Kenapa kamu tampil ke depan? Saya berdosa. Kamu katanya berkomitmen. Kamu belum memahami komitmen itu apa sih? Itu perjanjian, itu tanggung jawab. Komitmen itu jangan main-main. Jangan dianggap Tuhan itu Allah, ambil putus saja. Tidak, kekasihku. Ketika saudara berkata A, harus A. Kristus hidup dalam pribadi orang percaya yang nyata dalam perkataan perbuatan. Itu Kristus. Ini goalnya, kekasihku. Anda mau bergairah, pahami komitmen. Komitmen sama siapa? Kepada Tuhan. Jadi kata aslinya itu spauder, usaha dengan sungguh-sungguh. Sehingga Anda mau bangun komitmen, harus ada usaha sungguh-sungguh. Jemaat di Roma mengalami situasi mereka ditekan, diancam. Bahkan sejarah mencatat bagaimana iman Kristiani saat itu mereka dikejar-kejar. Tadi ada kolosium yang besar yang ada di Roma. Tempat apa? Bertarung gladiator. Tapi fakta kenyataannya banyak pengikut Kristus ada di sana ditarungkan dengan binatang-binatang buas. Bahkan kalau mereka berontak lagi, mereka dibakar hidup-hidup, dijadikan penerang jalan saat itu. Paulus mengingatkan mereka, percaya karena engkau beli gairah, artinya engkau beli harapan. Kau berharap bukan saat ini saja, tapi hari depan. Dan Anda perhatikan satu hal, peristiwa yang luar biasa. Bagaimana kekristenan yang terancam, yang dihambat luar biasa, diancam juga dibunuh saja. Bahkan Paulus, sang penulis surat ini pun akhirnya tahu pada tahun 64 Masehi pun harus mati di Roma. Dipancung kepalanya Kaisar Nero, kaisar yang gila. Kita mengerti, kita tahu ternyata bagaimana rahasia orang-orang ini seperti ini kok bisa gairah terus dalam ancaman tetap bergairah, karena mereka tahu komitmen itu ada sebuah tanggung jawab, komitmen itu ada sebuah perjanjian kontrak seumur hidup saya. Yang kedua, bagaimana tetap bergairah. Yang kedua, kita bisa belajar nasihat Paulus tadi, jangan rohmu mati. Artinya apa? Bangun mesbah. Pandemi menyebabkan banyak gereja tutup, menyebabkan kerohanian anak-anak Tuhan pun runtuh, lumpuh. Saya ketemu banyak orang lumpuh, rohaninya lumpuh, bahkan kepekaan mendengar suara tumpul. Oleh karena apa? Tidak adanya korelasi hubungan dengan Tuhan yang baik. Perhatikan, membangun mesbah artinya hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang rutin, kontinu, nggak main-main. Dalam hal ini membaca firman, langkah-langkahnya, beribadah dengan tekun, mendengar firman Tuhan.
Surat Roma mengatakan iman timbul dari mendengar akan firman. Ketika kita membangun mezbah, kita membangun komitmen, artinya kita membangun iman. Apa toh iman itu? Deskripsi iman adalah percaya dan berani mempercayakan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Itu loh iman. Bukan cuma sekedar percaya, tapi mempercayakan diri ini penuh kepada Tuhan. Jadi nggak main-main loh. Anda mereka mempercayakan istri saudara, usaha kerja saudara, rumah tangga saudara, pendidikan anak saudara, keluarga saudara sama Tuhan. Atau Anda datang kepada yang lain, ketika masa datang menyerpa saudara-saudara lari, tidak bisa. Saudara harus tadi komitmen. Makanya gairah itu harus disertai komitmen. Terus komitmen dalam selanjutnya apa? Membangun mezbah, hubungan sama Tuhan. Dalam teks aslinya itu jangan malas. Okneroi, dari kata okneros, artinya malas. Yang kedua, yang memberatkan. Apa yang memberatkan hubungan kita sama Tuhan? Banyak orang Kristen yang saya amati dan saya lihat dan sering saya layani juga, ada sesuatu yang memberatkan mereka sehingga mereka tidak mau bangun hubungan sama Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 berkata demikian. Saya bacakan bagi saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dua hal kita temukan di sini dari ayat ini yang memberatkan orang percaya datang menghadap Tuhan, membangun mezbah, membangun hubungan rutin, baca firman, beribadah, yaitu apa? Kejahatan mereka dan dosa-dosa mereka. Saya ketemu banyak orang, kenapa kamu nggak melayani? Mereka mengatakan, saya berdosa, saya nggak layak. Hei, pengorbanan Yesus di kayu salib itu sempurna adanya. Dia menanggung hidupmu, menjamin hidupmu 100%. Dia yang tergantung di atas kayu salib. Untuk siapa? Saudara. Jangan berkata, aku nggak layak, kata siapa? Ketika engkau beriman percaya pada Yesus, Alkitab mencatat satu juga engkau diakui sebagai anak Allah. Artinya Anda punya posisi status sebagai anak Allah yang boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus, berjumpa dengan Allah yang adalah Bapa. Segala dosamu, okneros, yang malas, yang memberatkan, ini loh. Apa toh? Kejahatanmu dan dosamu. Kuncinya apa? Koreksi dirimu, bertobat. Makanya tadi di poin yang pertama tadi di dalam Roma 12:1-2 dikatakan tidak serupa dengan dunia dan mau berubah seperti Kristus. Mari kekasihku, semangat. Kalau hari ini Anda merasa nggak layak, darah Yesus melayakkan engkau. Datang dan hampiri. Engkau punya masalah besar, lari datang ke depan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan, aku nggak layak, nggak pasti, nggak bisa. Untuk mengawali memang berat, saudara-saudara. Tetapi sebuah keputusan pimpinan dari Roh Kudus yang merupakan saudara. Ujian lama pun mengingatkan kita, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sudah nyanyi lagu itu, Kristus hidup di dalam hidupnya, tidak merasa yakin, diselamatkan, tidak yakin, layak menghadap Tuhan. Ini sesuatu yang riskan, sesuatu yang memiriskan. Jemaat di Roma mengalami situasi ini, tetapi mereka tetap dekat sama Tuhan. Di dalam surat Roma ini di bagian terakhir dikatakan, ditulis bagaimana iman orang-orang Roma ini tersiar sampai ke bangsa-bangsa lain.
walaupun mengalami penderitaan, tekanan, penderitaan. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara masih yakin atau aku nggak yakin lagi? Aku sudah luntur, aku nggak bersemangat lagi. Kembali datang pada Tuhan, kembali menghadap Tuhan. Jangan berkata aku nggak layak, karena darah Yesus sudah melayani hidup saudara. Kuncinya koreksi hidupmu, bertobat dan datang kepada Tuhan. Ini penting, kekasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana tetap bergairah. Situasi saat ini mulai dibuka pintu-pintu, gereja mulai dibuka lagi, bisa beraktivitas kembali, tidak daring, tetapi mulai tatap muka 100%. Ini kemurahan Tuhan. Kita sudah nunggu 2 tahun. Bagaimana? Apakah kita masih ibadah loncat-loncat bersemangat, atau kita hari ini ibadah dengan malas-malasan, malas-malasan? Tidak bisa. Mumpung hari ini ada kesempatan, di negara kita ada kesempatan beribadah, beragama dilindungi, beribadah dilindungi. Ayo, momen ini, waktu yang baik yang Tuhan berikan saja, gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Terus sekarang kita akan masuk yang ketiga. Bagaimana supaya kita tetap bergairah? Yaitu melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau tadi dikatakan nasihatnya Paulus, jangan tidak melayani Tuhan. Artinya melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Saya ada sebuah kesaksian yang menarik. Saya pernah melayani di LP Madiun. Di situ ada narapidana yang terkena kasus narkoba. Semuanya hampir waktu itu di ruangan tempat saya melayani di kapelnya itu. Saat itu saya melayani, tiba-tiba mereka, ketika saya datang, mereka kumpul, Bapak Pendeta sudah datang, ayo kita melayani, ayo kita mulai kita mulai. Kamu dulu yang WL, kamu toh dulu WL pemain musik, kamu dulu kan mimpin pujian, semangat luar biasa. Ayo kamu yang mimpin. Lalu dia ibadah. Lalu mulai, ya udah saya mimpin. Wah, dia begitu. Lalu dia mulai beribadah. Lalu beribadah kita, wah luar biasa, mimpin pujiannya luar biasa. Nah, saya sampaikan firman, setelah sampaikan firman, saya duduk bersama dengan dia, saya tanya, hei, kenapa kamu ada di sini? Kamu kan pelayan Tuhan, kamu kan WL pemimpin pujian, kenapa kamu ada di sini? Anda tahu kekasihku, dia berkata apa? Saya masuk sini terkena karena narkoba, Pak. Ya, kenapa? Saya pakai sabu-sabu. Loh, kenapa? Kamu mimpin tuh pujian, kamu pelayan Tuhan, kenapa kamu pakai narkoba? Saya pakai sabu-sabu supaya saya percaya diri. Wih, supaya semangat melayani. Nah, saya geleng-geleng kepala dan saya, waduh, sampean ke ngawur, Mas. Ya Pak, saya dulu ngawur. Ya kamu loh, kalau kamu ingin percaya diri, kalau kamu ingin melayani sungguh-sungguh, bukan datang ke narkoba, tapi datang ke salib Kristus Yesus, berdoa, minta urapannya. Tadi loh, gairah itu memberikan kita keberanian menyatakan iman kita. Kita bangun komitmen, kita bangun mesbah sama Tuhan. Pelayan Tuhan kok pakai narkoba supaya bersemangat, berani. Ini memalukan. Ini fakta yang gak saya pungkiri. Bahkan ada pelayan Tuhan pakai minuman keras dulu sebelum melayani. Bobrok ini namanya, rusak ini. Bagaimana perjalanan Tuhan bisa maju kalau Anda melayan tanpa tahu orientasi melayani? Melayanilah dalam pimpinan Roh Kudus, bukan roh kuda, bukan rohmu dewi, bukan sakarmu dewi, tetapi latihlah dirimu mendengar suara Tuhan, peka mengerti Tuhan. Ini butuh proses, karena Kristen itu proses seumur hidup.
bukan sekali percaya wes selesai, tapi ada sebuah tanggung jawab Kristianus tadi. Kristus hidup dalam pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan kita. Gak syukur ngomong tok. Saya ketemu banyak orang kayak gitu, ngomong tok. Dan sesuatu yang waduh mengerikan, melayani dalam Roh Kudus. Dalam teks bahasa Indonesia sehari-hari berkata, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Kudus, bukan semangat dari narkoba. Kok bergairah berani? Tidak. Tetapi bagaimana engkau dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Dan Anda perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, Nuh, Abraham, Daud, Yusuf, bahkan para murid semuanya itu rela mati bagi Kristus. Oleh sebab apa? Karena hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tahu dipimpin Roh Kudus, dituntun dalam Roh Kudus, itu harus taat tunduk. Dalam teks aslinya begini, to pneumationtes, to krio daulautes. Pneumati dalam teks aslinya, dalam kata dasarnya pneumatikos, artinya yang dipenuhi roh atau dari roh. Terus siontes kata dasarnya zeo, artinya berkobar, kobar. Terus tukreo deuleutes dari kata dasarnya adalah dauleo, yang memiliki arti pertama menjadi hamba. Yang kedua, menjadikan seseorang hamba. Yang ketiga, melayani sebagai hamba. Yang keempat, mengabdi. Melayani dalam pimpinan Roh Kudus artinya dauleo, artinya menjadi hamba, menjadikan seorang hamba, melayani sebagai hamba, mengabdi sebagai hamba. Kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Demis, dari mimbar suci ini saya katakan, banyak pribadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, bukan menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi hamba manusia. Fakta real. Pribadi yang diberi Roh Kudus, yang berkorban-korban untuk melayani pimpinan Roh Kudus, sehingga Anda bergairah, sehingga saudara bersemangat, sehingga saudara berani, sehingga saudara memiliki kemerdekaan. Saya terkesan dengan kesaksian pendiri Lipo B, grup Lipo. Ada sebuah kesaksian, dia mengatakan begini, ketika dia mulai berusaha bekerja, tiba-tiba dia mendapatkan, dikasih orang 4 batang emas murni. Kalau dia bersemangat, dia datang kepada istrinya, dia ngomong, sampaikan, istriku, kita dapat emas 4 batang. Lalu apa yang katakan istrinya? Istrinya ngomong begini langsung, kembalikan emas batang itu. Loh, kok bisa? Karena begini suamiku, kalau engkau mengambil 4 batang emas, engkau ambil, satu juga kebebasanmu, kemerdekaan direbut oleh orang itu. Kau tidak akan memiliki kemerdekaan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, untuk berani. Dan saya renungkan, sebagian Alkitab katakan bagaimana orang-orang percaya, jemaat mula-mula itu berani. Bahkan 12 murid itu mati martir. Bagaimana Yohanes itu harus digoreng dengan minyak, tapi fakta kenyataan dia hidup sampai tua, nulis kitab ini. Thomas ditusuk di India, Petrus harus mati di salib terbalik. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka memiliki tekad seperti itu? Karena mereka mau dipimpin Roh Kudus. Karena mereka bukan hamba manusia, hamba Tuhan. Saya punya kesaksian menarik. Saya pernah di dalam khotbah di suatu tempat, dan khotbah itu
Saya tidak tahu. Jadi ketika saya sampai khotbah, tiba-tiba Tuhan perintahkan sampaikan hal rokok. Saya kaget. Tuhan, waktu itu saya kupas Roma 12 ayat 1 dan 2. Kupas, sampaikan kebenarannya. Lalu saya berani menyampaikan, berani. Apa Tuhan perintah ngomong, saya ngomong berani. Anda tahu, ternyata yang berdiri di depan adalah pemilik perusahaan rokok. Perusahaan rokok yang ada di Kota Ponorogo waktu itu. Teman saya, kamu berani ngawur. Bisa ngomong, saya perintah Tuhan kok. Merdeka saya nggak peduli. Paulus pun demikian. Dia berani menegur, berani memberitakan firman, dia berani. Karena apa? Dia mengusahakan dirinya sendiri untuk mencuri kebutuhan misinya. Paulus orang kaya saat itu. Kalau kita mau katakan, dia bangun tenda, bikin kemah. Kalau Anda tahu, saya selidiki, saya pelajari, kemah itu bukan kemah tenda pramuka seperti kita lihat, itu bukan. Tetapi seperti kalau Anda lihat orang-orang naik haji itu, tenda Timur Tengah itu besar sekali kayak rumah. Dan saya selidiki lagi, Paulus bikin dekorasi dari kemah itu bukan cuma kemah, tapi ada dekorasi di dalamnya. Kekayaannya besar, dibuktikan apa? Dia dalam perjalanan misinya, dia bisa nyukupi itu. Ke Asia kecil dia bisa perjalanannya. Dan dia ngomong pada jemaat, aku tidak pernah berhutang kepadamu, selidiki aku. Sehingga Paulus berani berkata, tetapi hari ini, miris. Banyak hamba Tuhan menjadi hamba manusia. Datang ke perusahaan, Pak, jadi berdoa ya di perusahaan saya tiap bulan. Datang Pak di toko saya, Pak datang ini Pak, datang ini Pak. Hei, saya ingatkan kalian hamba Tuhan atau hamba manusia? Apakah Anda berani menegur pimpinanmu ketika mereka buat salah? Atau saudara, ya kita serahkan sama Tuhan, kita doakan saja baik? No. Firman kebenaran kalau sampai ke dalam kemerdekaan roh, dia akan berani dengan lugas mengatakan itu, walaupun konsekuensinya berat, berani mati bagi Kristus. Jangan main-main, ini akhir zaman. Saya ketemu banyak orang begitu. Ngajar, tugas hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, mengajarkan kebenaran. Jangan sepotong-potong. Makanya kita perlu update di dalam Roma 12, pembaruan budimu itu loh, supaya kau sempurna seperti Kristus itu loh. Mengupdate diri, belajar dan belajar. Dan hari ini saya pun belajar. Saya minta nasihat pimpinan rohani, orang-orang pendeta-pendeta sepuh. Saya berguru, saya tanya pengalaman hidup mereka yang ada di kota, bahkan ada di pedosok desa. Kenapa Bapak bisa bertahan di pedalaman kayak begini? Jemaat cuma 1, jemaat 2, bertahan 20-30 tahun. Rahasianya apa? Komitmen. Saya berani. Jangan sampai Anda bisa dibeli. Ketika kita melayani, jangan sudah dibeli. Anda harus tahu mengabdi kepada siapa, kontrak dengan siapa, terikat dengan siapa. Tuhan, tidak ada yang lain. Paulus berani, dan saya pun hari ini begitu. Saya gak mau bergantung. Saya bicara di sekolah teologi, saya sampaikan firman kebenaran sana, katakan, kalau kalian nanti lulus, jangan jadi pengerja gereja besar. Kamu gak akan pernah terdidik dalam iman. Karena apa? Kamu digaji tiap bulan, kamu dicukupi tiap bulan. Tantangan apa yang kamu hadapi? Tidak ada. Saya dididik oleh puji Tuhan oleh Bapak rohani saya, Bapak Gideon Trisno dan Mojo almarhum. Dengan keras dididik saya, iman, nol, aja. Tanpa gaji, tanpa apa-apa. Saya jalani berat walaupun begitu. Tetapi iman tumbuh. Penderita itu memupuk semangat, gairah terus melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Tuhan buka jalan kok. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus, Tuhan buka jalan. Mencukupi kebutuhan ekonomi dicukupi sama Tuhan. Makanya perlu kita bergairah hari ini.
Jemaat pelayan bergairah saja. Saya berkata demikian karena saya layan, saya melakukan. Saya nggak mau dibeli pengusaha, saya nggak mau berhutang budi. Saya dipanggil orang lain mendoakan, kasih persembahan, enggak. Bukan saya cukup, bukan. Karena saya tahu karunia Tuhan berikan itu untuk diberikan, dibagikan. Satu kesaksian lagi. Saya pernah melayani seseorang di kota ini juga. Orang ini mengalami 2 tahun sakit. Dia bungkuk, dia kurus kering, ada masalah di pinggangnya sehingga dia nggak bisa berjalan. Lalu ketika saya tiba-tiba dipanggil mertua saya, tolong doakan orang ini. Dan saya masih muda loh waktu itu, saya waktu masih muda saja. Doakan loh. Waktu saya berangkat saya doakan. Waktu ketika saya doakan, saya tantang dia langsung sana. Tak kemen-kemen, ada keluarga besarnya. Dia ngomong, saya sudah dibawa ke tabib, saya dibawa ke dukun, saya kepada ahli orang-orang pintar, saya bawa kepada tokoh-tokoh agama dia, mulai dari rendah sampai tinggi, gak mari, gak sembuh. Lalu itu saya panjang, pikir panjang, dan saya langsung ngomong, kamu mau terima Yesus, saya doakan kamu, sembuh kamu. Saya tantang dia, saya doa, Tuhan Yesus ampuni saya, sama bertobat, sama terima kasih bersama sama. Haleluya, amin. Anda tahu bisa sembuh. 2 tahun gak bisa apa-apa, 2 kali juga sembuh. Bukti apa? Roh Kudus masih bergerak, bekerja, melengkapi pelayanan saudara dari saya. Besoknya orang ini datang ke rumah mertua saya, membawa beras, membawa rokok, membawa ayam jago. Saya pagi-pagi bangun, apa ini? Ini dikongkon baik, supaya kalau didoakan nanti gak sakit lagi, biar sembuh. Oh enggak, saya gak terima ini. Di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, itu terjadi pasti. Kalau engkau iman percaya padanya. Kalau engkau ragu, ya gak jadi apa-apa. Demikian hari ini, saat ini. Ayo kembali kepada apa yang Tuhan mau hari ini. Layanilah Rajamu, ngabdilah kepada Allahmu, bukan ngabdi kepada manusia, bukan ngabdi pada pengusaha. Ngajar firman yang benar. Kalau engkau pelayan firman, jangan dengan motivasi yang salah. Jangan berpikir hadirat Tuhan itu kalau tidak ada shofar, nggak ada hadirat Tuhan. Ayo kita perang. Kalau kita tiup ini shofar, kita perang. Apa itu? Belajarlah firman Tuhan dengan benar. Selama kita percaya Yesus, saat itu juga kita masuk medan peperangan. Dari Pace mengatakan kita ada kerajaan terang, kerajaan Allah. Kerajaan gelap tidak terima. Hadirat Tuhan bukan disugesti dengan musik yang meriah, tempat yang enak. Hari ini gereja Tuhan menyimpang, hanya sekedar mencari keuntungan, enterprise, hiburan semata. Kalau fasilitas diberikan baik, tapi fakta kenyataannya pertumbuhan rohani nggak ada, pemenangan jiwa nggak ada, keberanian nggak ada. Bahkan yang sekali lagi, karena saya dulu seorang pemain musik dan seorang WL juga, saya menyaksikan dari jemaat ngomong, kok saya nggak merasakan hadirat Tuhan ya, kok saya tidak dapatkan apa-apa ya. Allah kita omnipresence, kekasihku, dia maha hadir, dia ada dimanapun saudara berada. Kalau saudara ngomong Tuhan dia hadir, tidak merasakan apa-apa, Anda perlu koreksi diri saudara. Ialah saat ini firman Tuhan yang kita dengar, tetaplah bergairah. Dengan bagaimana tetap berkomitmen bersama, mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Membangunlah mesbah hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, layanilah dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin hidupmu, kau memiliki kemerdekaan dan keberanian. Kekasihku, jangan pernah takut menghadapi apapun, karena Immanuel, Allah menyertai saudara. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat hari ini. Kami diajar, kami diberi pengertian untuk kembali kepada firman. Pengorbanan Yesus dan salib sudah sempurna.
dan tidak main-main. Dan kami pun tidak mau main-main. Biarlah kami mau setia sampai akhir hidup kami. Mari Allah Roh Kudus pimpin dan kuasai kami. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami nggak berbuat apa-apa. Kami tidak berdaya. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami ucap syukur buat firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.